Selamat pagi, siang, atau sore Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazuardi Ramdhani dengan NIM 250201020037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil saya mengenai peran media sosial dalam tren confidence commerce. Analisis ini akan membedah bagaimana strategi digital marketing bertransformasi di tengah pergeseran perilaku konsumen Indonesia saat ini. Sebelum masuk ke analisis mendalam, mari kita samakan persepsi mengenai konsep dasar. Menurut Kotler dan Armstrong 2009, digital marketing adalah pemasaran langsung yang menghubungkan konsumen dan perusahaan secara elektronik untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Boyd dan Ellison pada 2007 mendefinisikan media sosial sebagai alat komunikasi baru yang memungkinkan interaksi yang dulunya tidak tersedia bagi orang biasa. Di era Confident Commerce 2026 ini, korelasi keduanya sangat erat. Media sosial bukan lagi sekadar alat berbagi, melainkan instrumen validasi kejujuran sebuah brand. Sebagai basis analisis, saya mengambil studi kasus dari laporan kompas.com 27 Januari 2026 yang berjudul Belanja Online Indonesia Bergeser. Kepercayaan jadi penentu di 2026. Laporan ini menyoroti fase baru di mana konsumen tidak lagi menjadikan diskon sebagai faktor utama. Faktor utama pasar e-commerce saat ini adalah membangun trust atau kepercayaan pelanggan melalui kualitas dan keaslian produk. Perubahan orientasi konsumen ini menandakan pasar yang semakin matang. Memasuki tren utama, kita berada di era confidence commerce. Berdasarkan data Kompas tersebut, kepercayaan menjadi penentu utama transaksi digital di Indonesia. Terjadi evolusi di mana loyalitas konsumen bergeser dari berbasis diskon menjadi berbasis kualitas serta transparansi informasi. Dalam hal ini, video pendek melalui platform Reels dan TikTok tetap menjadi raja konten. Mengapa? Karena kemampuannya menyampaikan narasi produk secara jujur, visual, dan apa adanya. Sangat efektif membangun kredibilitas dan sangat merakyat dan menyentuh kalangan kita. Terlebih terkadang influencernya pun teman kita sendiri. Selanjutnya, mari kita bedah menggunakan teori Customer Journey 5A dari Kotler. A yang pertama adalah aware, appeal, ask, act, serta advocate. Yang pertama, aware atau sadar. Calon konsumen terpapar brand melalui video pendek yang informatif seperti TikTok, Reels, yang memicu rasa tahu terhadap keberadaan brand itu sendiri. Yang kedua, appeal atau tertarik. Muncul ketertarikan karena daya tarik visual dan pesan yang relevan. Konsumen merasa tertarik karena adanya daya tarik visual ini membuat semakin tergugah dan merasa penasaran apa pesan yang disampaikan. Yang ketiga, muncullah pertanyaan atau ads. Ini tahap paling krusial di 2026. Konsumen aktif mencari ulasan jujur dan bukti, mulai dari Google Review atau review-review dari reviewer terkenal, influencer, artis-artis, dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan kualitas atau bukti kualitas yang benar-benar nyata. Disinilah narasi transparan bekerja menjawab keraguan mereka. Sehingga muncullah act atau tindakan. Berdasarkan rasa percaya ini, setelah trust terbentuk, konsumen baru akan mantap melakukan pembelian atau konversi. Selanjutnya, advocate atau mendukung. Terakhir, jika kualitas produk terbukti jujur, konsumen akan sukarela memberikan ulasan positif yang menjadi referensi bagi calon pembeli baru. Hal ini yang membuktikan bagaimana di lapangan terkadang toko-toko atau UMKM yang viral dan benar-benar menunjukkan kualitasnya sangat sulit untuk kita mendapatkan barangnya tersebut. Bahkan kita harus antri berjam-jam. Selanjutnya pada slide 6 mengenai tantangan dan peluang. Tantangan utama yang dihadapi di Indonesia adalah krisis kepercayaan digital akibat maraknya hoax dan iklan yang berlebihan atau overselling. Sehingga konsumen menjadi sangat skeptis. Selain itu, isu keamanan data membuat mereka lebih selektif. Namun ada peluang besar di balik dominasi video pendek yang memungkinkan brand menjangkau audiens secara organik. Dengan biaya terukur, perusahaan yang berani transparan memiliki celah besar untuk memenangkan pasar yang sudah bosan dengan gimmick iklan. Selanjutnya mengenai dampak tren terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat.
Bagi bisnis, perusahaan dipaksa meningkatkan kualitas nyata agar sesuai dengan narasi media sosial mereka demi menjaga integritas brand. Selanjutnya bagi konsumen, mereka mendapatkan pengalaman belanja yang lebih aman dan terhindar dari penipuan. Ini tentu menguntungkan bagi konsumen. Bagi masyarakat, mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital Indonesia yang lebih sehat, jujur, dan berkelanjutan. Tentu ini akan mendatangkan turis-turis juga jika masyarakat yang sudah terbentuk ini. Rekomendasi strategi efektivitas pemasaran. Sebagai penutup, rekomendasi strategi yang saya sarankan adalah prioritas authentic storytelling. Alihkan promosi fokus yang pada agresif ke konten edukasi yang menunjukkan proses asli di balik produk. Yang kedua, pemanfaatan UGC atau User Generated Content. Dorong pelanggan memberikan urusan jujur sebagai bukti sosial atau social proof bagi pembeli baru. Hal ini menjangkau masyarakat-masyarakat yang sekalangan untuk saling mengadvokat atau mempengaruhi satu sama lain dan terbukti adanya organik penjualan yang nyata dan terbukti. Yang ketiga, sinkronasi omnichannel. Pastikan pesan kejujuran di media sosial selaras dengan layanan pelanggan dan kualitas produk fisik agar kepercayaan terjaga hingga pasca pembelian. Setelah dilakukan advokat dan lain sebagainya, tentu si pengusaha harus tetap menjaga kualitas produknya. Jangan sampai menurunkan kualitas produknya membuat kepercayaan menurun dan ujung-ujungnya malah menjadi pisau bermata dua. Terakhir, sebagai penutup, berikut adalah daftar perusahaan yang saya gunakan sebagai referensi analisis ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga analisis ini bermanfaat untuk pengembangan strategi pemasaran digital kita di masa depan. Selamat pagi, siang, dan sore. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.